Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Untuk yang mimpin mau siapa? Atau mau ditunjuk aja? Tunjuk aja, Bu. Ya udah, boleh Adlin dipimpin dulu doanya. Baik, Ibu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Dia Fadri Yanti Putri. Hadir Ibu Selma Marsha Jovita. Hadir Ibu. Intan Yunira. Hadir Bu. Untuk materi selanjutnya itu kita tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ibu tampilin PPT-nya ya. Iya, Ibu. Udah ada belum? Udah, Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi pembahasan sekarang itu tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi merupakan suatu gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Pada proses rotasi tersebut, setiap kali putarannya, bumi membutuhkan waktu 23 jam, 50 menit, 48 detik, atau biasa dibulatkan menjadi 24 jam untuk satu hari. Arah rotasi bumi sendiri berlangsung dari arah barat menuju ke timur. Karena pergerakan ini, benda-benda angkasa menjadi seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Hal ini bisa kita amati dengan melihat matahari terbit yang diawali dari timur lalu bergerak dan tenggelam ke arah barat. Revolusi bumi merupakan suatu gerakan bumi yang mengitari matahari. Dalam satu periode revolusi, waktu yang dibutuhkan adalah 1 tahun. Bumi melakukan revolusi dapat diketahui dengan adanya pembuktian dari fenomena bintang di langit yang tampak berpindah-pindah tempat dan dengan lintasan yang menyerupai lintasan bumi mengelilingi matahari. Selain rotasi dan evolusi, ada satu lagi gerak bumi, yakni precesi. Precesi sendiri itu memang lebih jarang dibahas ketimbang rotasi dan revolusi, tapi gerakan ini juga penting untuk diketahui dan dipelajari. Arti precesi sendiri adalah gerak poros putar bumi, di mana poros putar bumi ini tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar, menyerupai putaran gasing. Gerakan precesi terjadi dengan sangat lambat. Untuk satu kali periode precesi, waktu yang dibutuhkan adalah 26.000 tahun. Jadi dari gerakan ini, maka pada abad ke-20, kutub langit utara akan berada di dekat bintang Polaris, dan 12.000 tahun lagi kutub utara akan berada di dekat bintang Vega. Gerakan bumi dan bulan. Nih, ini kita bisa lihat nih ya, ini gerakan bumi yang ada di gambar ini. Perhatikan ya. Untuk rotasi bumi, bumi ini berputar pada porosnya. Kata rotasi bumi yaitu waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi atau 24 jam. Pengaruh rotasi buminya terjadi siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, terjadinya perbedaan waktu, terjadinya pembelokan arah angin. Untuk revolusi buminya, peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi, waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali revolusi terhadap matahari atau 362,25 hari. Pengaruh revolusi buminya itu terjadinya pergantian atau perbedaan musim. Lalu ada terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerakan bulan. Untuk bulan berotasi, yaitu bulan berputar pada porosnya. Yang B, ada bulan berevolusi terhadap bumi. C, bulan bersama bumi berevolusi terhadap matahari. Peristiwa gerhana. Bumi mengitari matahari dan bulan mengitari bumi. Akibatnya, bulan kadang-kadang berada di antara matahari dan bumi. Pada saat lain, bumi yang berada di antara matahari dan bulan, akibatnya matahari atau bulan kadang-kadang tampak gelap sebagian atau seluruhnya.
Ketampakan gelap di matahari itu disebut gerhana matahari. Sedangkan ketampakan gelap di bulan saat purnama disebut gerhana bulan. Ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, ketiganya belum tentu segaris. Bulan mungkin berada lebih ke selatan, mungkin pula lebih ke utara dari garis hubung antara matahari dan bumi. Bila suatu saat bulan berada tepat segaris di antara matahari dan bulan, bulan akan menghalangi cahaya matahari yang menuju beberapa daerah di permukaan bumi. Ini menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Tidak semua wilayah di permukaan bumi yang bisa mengamati gerhana tersebut. Hanya daerah yang tergelapi oleh bayangan bulan itu yang akan melihat gerhana matahari. Nah, di sini ada gambar matahari. Gambaran ini itu adalah syarat akan terjadinya gerhana matahari total di sebagian tempat. Mungkin tidaknya terjadi gerhana matahari ditentukan dengan limit gerhana matahari, yaitu jarak terjauh matahari dari titik nodal atau titik potong bidang orbit bulan dan ekliptika yang memungkinkan bulan berada di dalam kerucut matahari bumi atau sehingga memungkinkan terjadinya gerhana. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi pada saat yang lain, bumi berada di antara matahari dan bulan. Tetapi ini pun belum tentu segaris. Pada keadaan ini, bumi melihat bundaran penuh permukaan bulan yang tersinari oleh matahari. Bulan purnama. Pada saat-saat tertentu, bumi segaris dengan matahari dan bulan. Akibatnya, bayangan bumi menutupi bulan sedikit demi sedikit. Itulah yang menyebabkan gerhana bulan. Minimal gerhana matahari dapat terjadi dalam 1 tahun 2 kali berselang 6 bulan. Misalnya gerhana matahari pada tahun 1999 tanggal 16 Februari GMT dan 11 Agustus GMT. Sehingga bila gerhana matahari terjadi pada awal Januari mungkin atau tetap tidak selalu pada tahun tersebut terjadi 5 kali gerhana matahari. Misalnya pada tahun 1935 terjadi gerhana matahari pada 5 Januari, 3 Februari, 30 Juni, 30 Juli, sampai 25 Desember. Karena gerhana matahari selalu diikuti atau didahului gerhana bulan yang berselang sekitar 14 hari. Maka jumlah gerhana atau matahari dan bulan maksimum dalam 1 tahun mencapai 7 gerhana. Misalnya di sela-sela 5 gerhana matahari pada 1935 terjadi 2 gerhana bulan, yaitu pada 19 Januari dan 16 Juli. Demikian pula dengan gerhana bulan. Terjadinya gerhana bulan apabila bulan beroposisi dengan matahari, tetapi karena terjadinya kemiringan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika sebesar 5 derajat, maka belum tentu pada setiap oposisi bulan dengan matahari bisa terjadi gerhana. Perpotongan garis dalam orbit bulan dengan bidang ekliptika ini disebut node. Bergeraknya bulan dari titik oposisi 1 ke oposisi berikutnya membutuhkan waktu 29,53 hari. Lalu di sini ada macam gerhana matahari. Yang pertama itu ada gerhana total. Terjadi apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh jaringan bulan. Saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan atau bumi matahari. Nih, kita bisa lihat ya gambarnya guys. Lalu ada gerhana cincin. Ini terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di keliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Nah, ini gambarnya ya.
Lalu ada gerhana sebagian. Di situ udah ada gambarnya. Ini terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Nah, ini juga udah ada gambarnya, yaitu gerhana hibrida. Dia bergeser antara gerhana total dan cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total, sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Gerhana hibrida relatif jarang terjadi. Nah, di sini ada macam gerhana bulan. Gerhana bulan total itu ada 2 macam ya. Yang pertama ada yang negatif, lalu yang kedua yang positif. Untuk yang negatifnya, pada gerhana ini bulan akan tetap berada pada daerah NTT dan warna bulan menjadi merah tetapi tidak rata. Untuk positifnya, pada gerhana ini bulan melalui titik pusat daerah umbra dan warna bulan menjadi merah merata. Next, kita ada gerhana bulan sebagian. Pada gerhana ini, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Lalu ada gerhana bulan penumbra. Pada gerhana ini, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Nah, terima kasih. Ibu akan memberikan LKPD-nya lewat WA grup ya. Nanti kalian kerjakan di sana. Oh ya, sebelumnya Ibu mau bagiin kelompok dulu. Ibu bagiin 2 kelompok buat nanti ada tugas kelompoknya juga. Oke. Untuk kelompok 1 dicatat ya. Untuk kelompok 1 itu ada Selma, Dara, Rima, Dea sama Vina. Yang kedua itu ada Mailan, Risma, Adlin, Fadila sama Intan. Ini tugasnya itu ada per kelompok sama individu. Ibu kirim ya. Sudah Ibu kirim di grup, nanti kalian kerjakan, Ibu kasih waktu, oke? Terakhir jam 9.25 ya. Udah selesai belum anak-anak? Belum, Ibu. Dikit lagi, Bu. Ayo, 3 menit lagi. Udah selesai kelompoknya atau tugas individunya? Belum, Ibu. Udah Bu, udah selesai. Intan, ayo yang lain. Sudah Ibu. Udah selesai? Udah, Ibu. Yang udah kelompok siapa nih? Kelompok siapa aja? Kelompok 2 Kelompok udah, saya Bu. Kelompok 2 udah Bu. Kelompok 1 udah. Oke, yang udah Ibu tunggu ya di Google Drive-nya. Ibu kirim Google Drive-nya. Ibu, saya nggak bisa upload di Google Drive-nya Bu. Nggak bisa akses ya? Nanti Ibu ini lagi deh, Ibu bikin ulang, Ibu kirimin ulang ya. Supaya kalian bisa ngumpulin ke Google Drive-nya. Sebelum udah pada kelar semua, udah selesai semua tugasnya. Oke, dilanjut sama tutup ya, doa. Boleh Vina lagi dipimpin doanya atau siapa? Boleh. Yang lain Bu, siapa tuh ada yang mau Bu. Ayo, Saya, Dea Bu. itu Bu mau. Fadila mau itu Bu. Ayo teman-teman, karena kita sudah selesai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Udah boleh keluar ya.